Boleh jujur nggak ya? Bahwa sebenarnya aku tuh sudah 5 tahun tinggal di Eropa, lebih tepatnya di negara Belanda, tapi aku belum pernah cobain snack-snack lokal ini. Bagaimana bisa ya? Halo guys, selamat datang di Merlin's Channel. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang juga. Dan mungkin kalian ingin tahu siapa aku sebelumnya. Namaku Merlin, aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Dan aku berbagi banyak sekali video-video dengan kalian mengenai hobi-hobi aku, seperti belajar bahasa, terus juga berkebun, jalan-jalan, memasak, dan lain sebagainya. Hari ini, seperti judulnya, aku ingin berbagi dengan kalian snack-snack yang ada di Belanda dan biasanya dimakan oleh orang-orang Belanda. Nah, apa aja itu? Hari ini aku akan bawain snack-snack kering, dan jujur, sejujur-jujurnya, sebagian besar belum pernah aku coba, tapi sudah ada yang pernah aku coba dan aku mungkin kurang begitu suka atau tidak berkesan dan tidak pernah aku makan lagi selama bertahun-tahun. Nah, snack yang pertama. Ini snack kayak apa ya? Rice cracker begitu. Ini gambarnya. Di sini aku pilih yang rasa cheese karena apa? Karena ini yang autentik disukain oleh orang-orang Belanda. Semua yang serba cheese, serba keju-kejuan itu adalah kesukaannya orang Belanda. Kita buka ya sama-sama. Aku nggak tahu kenapa kalau di Belanda tuh mereka suka ini loh, bukan pakai karet atau dia tuh di-seal dengan apa? Alat sealer itu yang panas sekali sehingga plastik ini dia lengket. Dia tuh nggak kayak gitu. Dia tuh pakai yang kayak gini loh. Apa sih ini? Besi yang lentur, tinggal diginiin aja. Udah jadi iketan. Tuh kan? Aku nggak ngerti. Dan ini tuh kan apa ya? Nggak bagus buat nggak bagus buat mileo. Kalau orang-orang Belanda bilang plastik semacam macam itu kan mereka agak-agak sedikit against, tapi kok mereka pakai banyak gitu ya, I don't know. Kita coba aja langsung. Wah, nggak terlalu bau keju banget sih, atau mungkin ini karena sudah jadi serbuk ya. Jadi ini itu di atasnya kayak ada serbuk-serbuk kejunya. Kita icipin. Rasa keju, tapi yang udah jadi serbuk. Dan ini pakai kayak rice wafer gitu. Dicampur sama jagung. Yang warnanya kuning-kuning ini jagung, yang warna putih itu adalah nasi. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia rata-rata makan rice cracker itu apa sih namanya? Oke, by the way, kita coba dulu ya. Ini teman-teman, snack yang rendah kalori, cuma 38 kalori. Dan dia nih source of fibernya tuh tinggi banget ya. Cocok mungkin buat teman-teman yang mau diet ya. Cuman menurut aku snack yang kayak gini pakai powder-powder gitu, rasanya tuh kering banget di tenggorokan begitu loh. Kayak apa ya? Setelah makan satu ini sudah cukup buat aku karena tenggorokanku rasanya kering. Tapi di toko dia jual berbagai macam rasa yang lain, kayak paprika, terus coklat, terus aku nggak tahu apa lagi. Next time aku akan coba dan kasih tahu kalian gimana ya rasanya. Jadi pada intinya aku sih suka, apalagi kalau misalkan kelaparan dan nggak kepengen makan yang berat-berat, snack ini cocok banget. Oke, next kita lanjut ke snack yang kedua. Tadada! Ini adalah stroopwafel. Ini lucu banget sih bungkusnya, kayak ada
gambar-gambar rumah di Amsterdam. This is so Amsterdam. Kalau kalian one day ke Amsterdam, kalian harus lihat rumah-rumah dengan architecture seperti ini ya. Jadi stroopwafel ini adalah snack khas Belanda yang mana sebenarnya dia tuh adalah wafer, kayak wafer yang dipres dengan alat pemanas. Terus dalamnya tuh dikasih stroop. Stroop itu model kayak sirup kali ya, kayak sirup encer yang manis. Terus kalau misalkan dia sudah dipres, dia akan menjadi satu. So like this. Kita buka ya. Again. Lihat. Pakai ginian. I don't understand it. Nah, ini. Itu kayak wafer. Tipis kayak gini. Tuh. Jadi dia adalah dua lapisan wafer yang dipres, tapi di dalamnya sebelum dipres itu dikasih kayak cairan kayak sesuatu yang manis-manis begitu ya, sirup. Wow. Gak heran sih ini jadi favorit karena apa? Dia tuh wafernya jadi crunchy banget. Terus ada manis-manisnya di dalam dan untungnya ini nggak terlalu manis. Karena kalau kalian tahu aku betul, aku tuh nggak suka makanan yang terlalu manis. Dan ini manisnya pas, so it's good. Dia tuh kayak begitu masuk mulut setelah semua digigit, dia tuh akan lumer sendiri gitu kayaknya. It's so good. Nah, sekarang kita lanjut ke snack ketiga, yaitu cream spritzen met advocaat smaak dengan rasa avocado. Jujur, aku belum pernah makan ini, tapi kelihatannya dia lucu, kayak kuning-kuning gitu. I like yellow. Sekarang kita buka ya. Wah, baunya kayak wangi banget. Dia tuh kayak kue kering gini ya, dikasih topping atasnya. Baunya sih enak banget. Ini kayak kue semprit yang di Indonesia baunya seperti ini tapi lebih wangi lagi. Cuman this is not real semprit. Aku nggak yakin apakah ini benar-benar rasa apukat. Mungkin sedikit mendekati apukat, tapi I don't think so. Ininya enak. Dia begitu masuk mulut, lumer. Dan baunya tuh loh, serius. Aku nggak bisa deskripsikan gimana baunya. Apakah ini vanilla? Tapi ini bukan vanilla. Lihat ya teman-teman, ini cantik sekali kuenya. Lihat, dia bikinnya tuh kayak gini, bagus banget. Mungkin ini bisa jadi inspirasi kalian yang pingin bikin kue ya. Kita akan cobain kastengel. Kastengel ini di Indonesia beda banget dengan kastengel di Belanda. Nah, yang ini tuh bentuknya panjang-panjang dengan cheese gouda. Gouda khas, cheese gouda ya. Kita buka.
Wah, tuh kan panjang-panjang begini. Ini ada kayak berapa senti nih? 10 senti. Ya, sih. Panjang banget kan? Beda banget dengan yang ada di Indonesia. Tuh. Like this. Sekarang kita patahin. Ini berbeda dengan kastengel yang ada di Indonesia, 100% berbeda. Dia ini, lihat, teksturnya super airy. Ups. Ya, dia tuh kayak tepungnya dimasukin ke oven dan dia mengembang sehingga lapis per lapis itu kayak ada jedanya begitu loh. Sehingga menyebabkan kastengel ini ada anginnya di dalamnya, airy banget, light juga ya. Dia nggak heavy kayak di Indonesia yang full tepung dan juga cheese. Dan di sini rasanya Gouda khasnya aku nggak tahu ya, kayak kurang bisa begitu berasa banget. But this is also good karena dia nggak terlalu heavy. Selanjutnya ini adalah snack yang dimana banyak sekali orang Belanda termasuk kolega-kolega aku makan kalau makan siang karena mereka tuh butuh sesuatu yang cepet dan ringkes. So this is it. Ini adalah sandwich tomato and basil. Nah, kita buka ya gimana. Wow, dia tuh kayak cracker dikasih dalamnya tuh cream tomato and basil. Look. Kalian bisa lihat nggak ya? Nih, itu krimnya tebal banget di dalamnya. Ini sih apa namanya? Ini selai di dalamnya yang rasa tomato and basil itu kayak gurih banget dan creamy. Enak banget sih. Ini nggak terlalu kering karena kan selainya dia tuh kayak sedikit buttery, agak basah-basah begitu ya. Tapi crackernya sendiri kering. Nggak bisa berhenti nih, seriously. Ini enak, full filling, dan juga healthy. Buat kalian yang belum tahu, orang-orang Belanda itu makanannya termasuk makanan yang terhealthy di seluruh dunia. Selanjutnya, ini adalah snack bonus tambahan buat kalian yang nonton sampai akhir. Ini adalah Beskout met Muisjes. Buat kalian yang belum tahu itu apa, ini adalah Beskout. Beskout itu kayak apa ya? Kayak biskuit kering. Dan dia super light banget, airy banget. Nih. Ya. Volkoren itu terbuat dari gandum-ganduman. Tapi ada juga yang tidak terbuat dari gandum. Ini aku pilih yang gandum. Kayak sprinkles gitu ya. Tapi ini berbeda. Ini bener-bener tipikal Belanda banget. Dan terutama Beskout ini dimakan ketika ada kayak lahiran bayi. Kalau bayinya perempuan itu dikasih warna pink, kalau bayinya itu laki-laki dikasih warna biru. So kita buat sama-sama ya. Nah ini hasilnya. Beskoutnya di sini dikasih sedikit butter, lalu dikasih ini Muisjesnya. Kita cobain ya. Muisjesnya ini kayak manis-manis, kayak rasa mint. Rasa apa ini ya?
Tuh, dia ada berbagai macam rasa. Ini yang warna biru, yang samping kiri, yang kanan tuh warna pink. Setelah aku cari di Google, Mauritius ini adalah jinten. Oh my god. Agak sedikit keras ya. Karena lapisan, nggak tahu apa nih, lapisan coklat yang di luarnya jinten itu keras. Tapi begitu kalian menggigit ini rasa jinten, rasanya tuh kayak mint, tapi mild. Ini aneh sih. Karena apa? Karena di Indonesia kita nggak makan jinten sebagai snack. Nah, sekarang kita cobain ya. Tuh kalian bisa lihat biskuitnya super airy, light banget. Dan warnanya bagus ya, pink putih. Overall aku suka sih sama snack ini, cuman nggak biasa aja makan jinten sebagai snack. Kayak gimana ya? Tapi anyway teman-teman, itu snack-snack yang aku makan hari ini. Overall rasanya cocok dan enak buat lidah aku, lidah Indonesia. Dan mungkin kalau kalian nanti one day datang ke Belanda atau kalian nggak tahu makan apa, kalian bisa cobain snack-snack baru ini. Siapa tahu kalian juga bisa ikut merasakan apa yang orang-orang Belanda makan. Oke, sampai di situ hari ini. Thank you so much buat nonton video ini. Terus dukung aku dengan kasih jempol dan juga klik button merahnya. Subscribe. See you. Bye.